NIM D11200052, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kedua pada bab 7, yaitu poin D, E, dan F. Poin D, membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai ilmu untuk masa depan. Poin F, rangkuman pentingnya pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan nilai ilmu. Baik, langsung masuk ke materinya. Poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanism. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada 215 yang menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai Pengembangan Ilmu 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengkualitasisikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Poin 2, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menyangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar, B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara lain. Poin C, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Poin D, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction pada kepuasan, dan result pada hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangun Bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap, kode etik ilmiah, dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab etis, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugerah Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme mengkehendaki perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensi, dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuan yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis sebagaimana dikemukakan Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga. Susunan kodrat, makhluk individu dan sosial, sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom. Kedudukan kodrat memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan
kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama sinergis 217 antar individu dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik, karena dapat melibatkan semua pihak dan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya kurang GAP kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu mengembangkan sistem kemajuan yang perusahaan sekaligus kesejahteraan karyawan. Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat memicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Poin yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Poin A, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Poin B, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Poin C, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengemban ilmu atau scientist oriented. Poin F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator, Mulyadi, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Itulah tadi materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.